dibahas sama istrinya Abu Lahab? Wa mura'atuhu ya, dan istrinya itu namanya Ummu Jamil ya. Ummu Jamil itu adalah istri dari Abu Lahab, sama-sama menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan kata Allah, dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar. Wa mur'atu hammalatal hatab. Jadi kelak di hari kiamat ya, ada beberapa tafsiran tentang wa mur'atu hammalatal hatab, bahwa istrinya itu akan bawa kayu bakar kemudian dibakarin ke siapa? Dilemparin ke siapa? Ke suaminya ya. Amin. Atau juga di sini katanya wa mur'atu hammalatal hatab, bahwa si Ummu Jamil ini ya, di sebuah riwayat dia itu sering membawa kayu-kayu, dan di kayu tersebut banyak durinya dan disimpan di jalan yang akan dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi di sini juga Oh, menjelaskan bahwa istrinya pun sama-sama akan masuk neraka bersama suami itu Abu Lahab. Di sini istri Abu Lahab dari kalangan wanita Quraisy. Dia sebenarnya wanita yang punya apa namanya? Termasuk wanita bangsawan ya, yang terhormat. Kemudian juga dan termasuk pemimpin kaum wanitanya yang tadi sebutkan namanya siapa? Ummu 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 Jamil. Jamil. Nama Jamil. aslinya adalah Arwah binti Arb. Arwah binti Harb ibnu Oh, Umayyah, saudara perempuan dari Abu Sufyan. Dia membantu suaminya dalam kekufuran dan keingkarannya terhadap perkara hak yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah maka kelak di hari kiamat ia menjadi pembantu yang mengazabnya dalam neraka jahanam. Ya waliyadzubillah ya. Dan sekeluarga. Jadi siapa? Abu Lahab juga punya anak namanya Utaibah. Namanya Utaibah bin Abu Lahab, istrinya juga Ummu Jamil. Utaibah juga sama, apa dia? Dia juga Utaibah itu anaknya Abu Lahab, berarti siapanya Rasulullah nih? Sepupuan ya, sepupunya Rasulullah. sepupu ya. Tapi dia juga jahat juga sama jahat bahasanya. Dia Oh, menentang dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yaitu diceritakan juga kalau Utaibah itu anaknya Abu Lahab, setiap dia akan pergi ke melakukan perdagangan ya, melakukan dagang ke negara Syam, dia selalu nyumpahin Rasulullah ya. Apa kamu dibilang orang gila lah, dibilang dukun dan sebagainya. Kemudian kata Rasulullah mengatakan semoga akan masuk, semoga kamu akan dimakan oleh binatang buas ya. Semoga kamu akan dimakan binatang buas. Ternyata puas. memang si Utaibah bin Abi Lahab ini pun wafatnya, meninggalnya pun dimakan singa ya. Dan terjadi, Masya Oh, Allah ya, doa Rasulullah itu dikabulkan ya, karena memang Utaibah pun lebih sama-sama seperti bapaknya, seperti si Abu Lahab ini yang menentang dakwah Rasulullah. Dan ini istrinya pun sama, Ummu Jamil ya. Si Ummu Jamil juga sama, bahkan disebutkan Ummu Jamil tuh dia punya sebuah kalung dari emas. Kemudian dia jual emas tersebut untuk apa? Untuk menjadi provokator ya bahasanya. Mengajak wanita-wanita agar membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama-sama ya, bapaknya kayak gitu ya, suaminya seperti itu, anaknya juga, dan siapa? Si ibunya pun, si Ummu Jamil pun sama-sama memprovokasi kaum wanita di zaman Rasulullah SAW agar tidak menerima dakwahnya baginda Nabi ya. Kemudian hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad, dalam ayat 4 ayat 5 ya, bahwa istrinya itu pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut ya. Jadi digambarkan nanti di neraka jahanam, Ummu Jamil ini dia akan dirantai bagian lehernya dengan sebuah rantai yang mana ya di neraka ya, itu billah, yang disebutkan kata ahli tafsir bahwa panjang dari rantai yang diikatkan pada lehernya Ummu Jamil itu sekitar 70 kasta. Panjang banget gak? Ya. Tapi bedanya apa, kalau di neraka tuh panas banget pastinya ya, panas banget. Dan kenapa dia sampai di apa namanya, sampai diikat lehernya dengan rantai itu? Kira-kira kenapa? Karena dulu dulu apa? Dulu dia menjual emasnya ya, kalungnya, kalungnya dijual untuk apa? Untuk memusuhi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Maka itu memanggul kayu bakar, di sini dijelaskan
lalu melemparkannya pada suaminya agar api yang membakarnya bertambah besar dan istrinya diciptakan untuk itu dan disediakan untuk membantu mengazabnya. Tapi di sisi lain semuanya anaknya, istrinya dan suaminya pun akan masuk neraka yang lahab. Apa itu? Yang bergejolak, ya. Seperti itu. Jadi Abu Lahab ini apa paman Rasul yang memang wafat dalam keadaan musyrik juga. Kalau misalkan siapa Al-Abbas beliau masuk Islam ya walaupun di akhir-akhir itu pada tahun 7 sampai 8 Hijriah. Kalau Hamzah juga masuk Islam juga dari awal-awal kenabian ya. Tapi kalau si Abu Lahab ini dari mulai dakwah Rasul sering membenci sampai dia wafat pun dia dalam keadaan musyrik dan meninggal dalam keadaan yang tidak terhormat ya. Sama anak-anaknya pun apa? Tidak diurus ya ketika sakitnya nggak mau diurus ya tidak diurusi kemudian juga bahkan ketika wafatnya pun apa dikuburnya pun dengan cara yang tidak selayaknya gitu ya. Oke di sini pendapat yang diambil tadi tentang istri Abu Lahab ya bahwa dia itu apa gemar menghamburkan fitnah hasutan atau bahasa kita tadi apa provokator ya banyak yang ucapan-ucapan Ummu Jamil untuk memprovokasi perempuan-perempuan di zaman Rasulullah SAW ya bahwa istri Abu Lahab meletakkan ranting-ranting berduri di jalan-jalan yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau Rasulullah lewat dia nyimpan apa? Nyimpan duri, ya. Kemudian juga bahwa istri Abu Lahab mengejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang fakir. Kemudian juga dia pernah mencari kayu bakar, ya. Oleh karena itu maka ia dijuluki dengan sebutan Hammalatal Hatab sebagai cemoohan terhadapnya. Oke, di sini ada beberapa tafsiran tentang makna Hammalatal Hatab. Yang pertama adalah tadi disebutkan Ummu Jamil ini dia pembawa kayu bakar, maksudnya adalah wanita yang sering menyebar namimah. Apa itu namimah? Hmm, mengadu domba ya, ya, yaitu si A mendengar pembicaraan si B, ngadu domba. Kemudian menyampaikannya berita pada si B dan dalam rangka adu domba ini adalah pendapat sebagian ulama ya. Ya, jadi yang pertama bahwa Ummu Jamil ini dia selalu menyebar fitnah ya, mengadu domba. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hamalatal hatab? Mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ummu Jamil pembawa kayu bakar ini adalah karena kerjaannya sering meletakkan duri di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir ya ahli tafsir. Kemudian pendapat yang ketiga, kenapa dinamakan dengan Hammalatul Hatab? Yaitu karena si Ummu Jamil ini biasa mengenakan kalung, kalung apa? Kalung emas ya, yang mana hasilnya digunakan untuk memprovokasi Rasulullah Shallallahu memprovokasi kaum wanita di zaman itu. Gitu. Jadi ada beberapa pendapat. Baik. Hilang ya. Ya bisa difahami Ahwat sampai sini. Sudah sampai ayat 5 ya tentang siapa? Tentang Abu Lahab. Sebentar Ahwat. Ya, ada gangguan ya Zoom-nya nggak tahu kenapa. Oke, kita sudah sampai ayat 5 ya. Oke, jadi sekarang udah kenal sama Abu Lahab. Udah kenalan ya. Heeh. Jadi dari ayat ini Masya Allah ya, ada pesan berharga banget, ada faidah berharga dari surah Al-Lahab. Kita baca satu persatu. Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tentang Abu Lahab ya, bahwa dia apa di sini? Oke, afan. Telah menetapkan akan kebinasaan Abu Lahab dan membatalkan tipu daya yang ia perbuat pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau beberapa apa kaum musyrikin itu kan ada yang masuk Islam. Betul ya? Ada Abu Sofyan, siapa lagi? Hindun masuk Islam kan ya? Tapi dengan ayat ini, dengan surah Al-Lahab ini menunjukkan mukjizat Al-Qur'an. Kenapa kira-kira? Ada yang mau jawab nggak? Dengan surah Al-Lahab ini menunjukkan nubuah Nabi, kemudian kebenaran mukjizat Al-Qur'an ini benar-benar gitu, bukan hanya cerita belaka gitu.
Apa nih kira-kira yang kita bisa ambil pada surah Al-Lahab ini? Mungkin ada Ustazah Fitri, apa nih kira-kira? Iya, kenapa? Oke, karena Abu Lahab ini wafatnya meninggalnya pun dalam keadaan kufur. Karena sebagian sahabat kan sebagian musyrikin Quraisy Mekah banyak juga yang mereka masuk Islam. Tapi si Abu Lahab ini dia ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dia akan masuk neraka, dia akan celaka dan itu benar-benar terjadi dan dia pun meninggal dalam keadaan kufur. Berarti benar-benar apa namanya? Mukjizat Al-Qur'an ini adalah benar. Itu dari Allah Subhanahu wa taala dan bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada sebuah kabar ya Masya Allah, ada seorang non muslim dia mempelajari surah Al-Lahab ini, kemudian juga dia mencari tahu tentang si Abu Lahab ini, sampai dia masuk Islam. Kenapa? Karena berarti Al-Quran ini ada sesuatu yang benar, ya dari Allah dan Rasulnya, gitu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan perkataan manusia, begitu ya. Dan sudah ditetapkan tentang kebinasaan Abu Lahab, tentang apa suul khotimahnya, meninggal dalam keadaan sangat mengerikan. Kemudian juga anak dan istrinya pun benar-benar tidak bermanfaat ketika di dunianya pun tidak menolong sama sekali ya. Ketika si Abu Lahab dapat penyakit adasah itu istrinya nggak mau nolongin ya, nggak mau ngobatin, nggak mau bahkan mau minum aja katanya mau mandi aja cuma dilemparin doang ya, tanpa diberikan pertolongan. Wafatnya pun meninggalnya pun dalam keadaan tidak terhormat gitu ya. Kebinasaan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hubungan kekeluargaan dapat bermanfaat jika itu dibangun di atas keimanan. Nah, di sini Nabi SAW kan kepada Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab adalah pamannya gitu ya. Tapi karena tidak adanya keimanan, maka tidak bermanfaatlah nasab tersebut atau keturunan itu tidak bermanfaat. Padahal kalau dari segi nasab ya, Abu Lahab ini adalah seseorang yang terhormat. Kalau Abu Lahab beriman misalkan, berarti dia termasuk ahlul bait ya, dan yang harus dihormati. Tetapi karena tidak adanya iman, maka tidak bermanfaat apa yang dia miliki, ya kekerabatan, nasabnya pun tidak bermanfaat. Begitupun kita. Begitupun kita sebagai umat Nabi Muhammad, misalkan ada nasabnya tinggi ya, tapi tanpa adanya keimanan maka percuma, akan sia-sia. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil dari faidah yang ketiga, anak merupakan hasil usaha orang tua sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anak adalah hasil jerih payah orang tua. Ya, jadi yang dinamakan wa makasab ini maksudnya adalah anak, ya. Jadi apapun amalan yang dilakukan oleh anak, baik sholat, puasa, dan amalan lainnya, orang tua pun akan memperoleh hasilnya. Tapi kalau si Abu Lahab ini tidak mendapatkan hasil apapun, kenapa? Karena dia tidak beriman, juga anak-anaknya pun tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, tidak bermanfaatnya harta dan keturunan bagi yang tidak beriman, namun sebenarnya harta dan keturunan dapat membawa manfaat jika seseorang itu beriman. Tadi disampaikan juga ya, kalau orang misalkan yang non muslim mereka bersodakoh misalkan mereka menginfakkan hartanya itu nggak akan dapat apa-apa di akhirat ya. Makanya jangan heran kalau orang non muslim bagi-bagi ketika di dunia langsung dikasih kontan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibayar lagi maksudnya apa, malah makin banyak hartanya. Karena apa? Karena ketika di akhirat dia nggak bakal dapat apapun, nggak akan bermanfaat gitu ya. Maka apa syarat untuk kita bisa amalan kita bisa diterima? Itu adalah keimanan kita. Ya, kemudian yang kelima, faidah yang bisa kita petik pada surah Al-Lahab bahwa api neraka itu bergejolak. Jangan sampai kita menganggap sepele neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kalau sekarang lagi ramainya bulan-bulan kemarin ya, edit orang lagi di neraka dan mereka menjadikan neraka tuh seolah-olah mainan ya. Eee, Padahal sebenarnya neraka itu naudzubillah ya, api yang ada di dunia itu nggak sebanding, bahkan bisa berkali lipat apa yang ada di neraka itu lebih panas sekali. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Akhwati fillah, masih ada ini? Halo? Ustazah. Mmm. Ya, ada Ustazah. Ya Oke, Allah ya, Ustazah. heeh, Abu Lahab itu jangan sampai kita ngasih nama Abu Lahab. Ya, seorang paman Rasul tapi yang menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya waliyadzubillah. Maka kalau kita baca surah Al-Lahab ini kita resapi juga ya bahwa
ini merupakan mujizat Al-Qur'an yang benar ya, mujizat Al-Qur'an itu benar-benar dari Allah ya Subhanahu wa taala, mengabarkan tentang kisahnya Abu Lahab dan keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, akhwati fillah, ini sudah tinggal 10 menit lagi ya. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan sampai sampai kepada hati kita, kemudian juga semakin kita bisa mentadaburi apa yang kita baca ya, walaupun surat-surat pendek tapi kita tadaburi itu lebih bagus ya, lebih afdal daripada kita baca sejuz dua juz tapi kita nggak mau meresapi maknanya ya. Maka kita niatkan insya Allah bacaan juz 30 walaupun pendek kita resapi, persiapan untuk apa nih? Kita niatkan persiapan untuk menyambut Ramadan ya. Karena kalau Ramadan biasanya kita bacanya apa nih kalau taraweh? Atau surat-surat pendek biasanya ya kita bacanya, maka nggak apa-apa surat-surat pendek, tapi usahakan kita sambil merenungi, mentadaburi ayat demi ayatnya. Seperti itu biar lebih apa nih? Biar nggak ngantuk. Kalau imam baca Al-Lahab kita juga meresapi maknanya gitu ya. Jadi nggak hare-hare bahasa Sundanya tuh. Apa tuh hare-hare ya? Sudah isti. Enggak ngelamun ya, nggak ngelamun. Kadang kalau lagi taraweh gimana tuh? Kadang kesel misalkan, tapi kalau kita sudah tahu maknanya insya Allah lebih khusyuk lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dulu Ahwat sebelum kita tutup? Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup Ahwat Fillah? Tidak ada ya? Kalau ada di grup. Oke, kalau ada boleh di grup ya. Silakan apa namanya? Kalau yang ditanyakan kita diskusi bareng di grup. Kita tutup kajian pagi ini ya. Selamat beraktivitas ahwati fillah. Kita bertemu di pekan depan insya Allah dalam keadaan lebih sehat lagi, lebih apa lagi? Lebih semangat lagi insya Allah ya. Tutup dengan doa kafaratul Amin. majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khairan. Iya Barakallahu benar, Fatih. fiik. Barakallahu fikum. Masya Allah.